Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo SH beserta Mas Gunawan dan jajaran semuanya. Kita harus kenalan lagi dulu ya nanti dengan teman-teman dari Komisi 10, tapi nanti ada saatnya ya teman-teman ya, kita dua hari lagi kita akan raker kembali. Namun sore hari ini saya bangga dalam waktu yang sangat singkat kita semua bisa berkumpul dan hadir juga sahabat kita Bang Yunus Nusi sebagai Sekjen PSSI beserta jajaran. Nanti tolong diperkenalkan siapa aja nih yang hadir ya. Dan tentunya pimpinan di sebelah kanan saya sore hari ini punya tandem yang sangat luar biasa, bukan saja penggemar persepak bolaan, tapi juga insya Allah akan menjadi pendukung utama. Dan tentunya anggota Komisi 10 DPR RI yang kami banggakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, para football lovers, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan juga PSSI dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan dari Sekretariat, hari ini sudah hadir 6 fraksi dan dengan demikian sudah quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Wow. Agenda raker hari ini adalah membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 3 nama di sini. 1 Saudara Kevin Dix, 2 Saudara Noah Yohana Christina Cornelia Liatomo. Hi Noah, how are you today? I'm fine, thank you. Yeah. And yang ketiga Saudara Estela Raquel Lopati. Hello Estela. Hi. You look so beautiful this afternoon. Wah. Kayaknya semuanya terkagum-kagum ya melihat dua pemain sepak bola putri kita yang nanti mudah-mudahan bisa segera bergabung di timnas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, agenda raker kita hari ini tunggal untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 3 nama yang sudah saya sebutkan. Apakah disetujui? Baik. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 4 November 2024 telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI dengan nomor R57-Pres-10-2024, nomor R58-Pres-10-2024 dan nomor R59-Pres-10-2024 tertanggal 30 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudari Noah Yohana Christina Cornelia Liatomo, dan Saudari Estela Raquel Lopati. Rapat tersebut menyetujui pembahasan tentang persetujuan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama ketiga pemain tersebut. Dan rapat ini diserahkan kepada Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI untuk menyetujui pembahasannya. Atas dasar surat tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini kami Komisi 10 DPR RI
perlu mendengarkan penjelasan dari Menpora dan juga mungkin nanti ada tambahan dari PSSI terkait dengan pokok-pokok substansi yang mungkin perlu dijelaskan kepada kami di Komisi 10. Namun sebelum kita mendengarkan paparan singkat dari Menpora, kita sepakati terlebih dahulu sampai dengan pukul berapa kita ingin menyelesaikan acara pada sore hari ini. Jam 16. Baik, terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Menpora untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dipersiapkan substansi rapat kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap dan juga beserta PSSI, dan selanjutnya sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola untuk yang pertama saudara Kevin Dix, dan kedua saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan ketiga saudari Estela Raquel Lopati. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang pertama, langsung kepada profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Nama Kevin Dix, tempat tanggal lahir Apeldoorn 6 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan asal Belanda, dan klub saat ini FC Copenhagen. Posisi bermain untuk bek tengah, dan silsilah keluarga merupakan pemain sepak bola Belanda dengan faktor keturunan Indonesia, yaitu merupakan keturunan Indonesia dari kakek dan nenek dari sisi ibu, yang dimana kakeknya lahir di Morotai, sedangkan neneknya lahir di Ambon. Karir pemain, Kevin Dix memulai karir sepak bola usia muda di Akademi Klub Belanda di Vios Vassen saat berusia 5 tahun dan menghabiskan 3 musim sampai 2004. Lalu lanjut musim 2005 bergabung dengan klub AGOF Apeldoorn dan hanya menghabiskan waktu 1 musim di sana. Kemudian pada musim 2005-2006 berusia 9 tahun bergabung dengan klub Belanda yaitu Vitesse dan bergabung di tim Youth. Dan pada musim 2011-12 dipromosikan ke Vitesse Arnhem untuk U17. Selanjutnya pada musim 2013-14 kembali dipromosikan di tim Vitesse untuk U19, dan pada musim 2014 dan 15 sekali lagi dipromosikan dan langsung menjadi tim senior Vitesse. Setelah tampil gemilang di Vitesse pada musim 2016-17 berhasil bergabung dengan klub asal Italia yaitu ACV Fiorentina level 1, dan setelah 6 bulan ia dipinjamkan ke Vitesse, dan pada musim 2017-18 ia kembali dipinjamkan ke klub asal Belanda yaitu Feyenoord dan klub level 1, dan pada musim 2018-19 kembali dipinjamkan ke klub asal Italia yaitu Empoli. Dan pada musim 2019-20 dipinjamkan kembali selama 2 musim ke klub asal Denmark yaitu Aarhus GF, dan pada musim 2021-2022 dipermanenkan oleh FC Copenhagen hingga sampai saat ini. Untuk profil usulan pemain naturalisasi sepak bola selanjutnya dengan nama Estela Raquel Lopati, tempat tanggal lahir Amsterdam 14 November 2003, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan asal Belanda, dan klub saat ini FC Amsterdam, dan posisi bermain sayap kiri dan sayap kanan. Untuk silsilah keluarga, keturunan Indonesia dari darah ayahnya,
di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia dan bernama Josefina Lopati, lahir di Larantuka, Flores Timur pada tanggal 5 Maret 1938. Ayahnya bernama Lukas Lopati, lahir di Zaandam pada tanggal 19 Juli 1971. Ibunya bernama Gabriela Verstek, lahir di Rotterdam pada tanggal 24 Agustus 1977. Karir pemain: memulai karir sepak bola usia muda di SC Buitenvelder saat berusia 11 tahun dan menghabiskan 3 musim. Pada musim 2018-19 sampai 2022 menghabiskan waktu di Amsterdam Football Club, tergabung di dalam tim U15, U17 hingga tim senior. Selanjutnya pada musim 2022-2023 ia dipinang oleh SC Telstar untuk bermain di tim youth yang pada akhirnya dipromosikan ke tim utama SC Telstar pada musim 2023-2024. Pada musim ini ia kembali bermain untuk tim FC Amsterdam Senior. Untuk selanjutnya, profil pemain ketiga dengan nama Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, tempat tanggal lahir Roermond 7 November 2003, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, dan klub saat ini Alemannia Aachen, dan posisi bermain bek sayap kanan, gelandang kanan, dan silsilah keluarga keturunan Indonesia dari darah ayahnya, di mana nenek merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Paulina Johannes Ferdinandus, lahir di Tanah Merah, Papua Selatan pada tanggal 28 Agustus 1930. Ayahnya bernama Johannes Andreas Leatomu, lahir di Wörth pada tanggal 24 Desember 1964. Ibunya bernama Maria Christina Agatha Walters, lahir di Roermond pada tanggal 2 Desember 1967. Karir bermain: Noah Leatomu memulai karir sepak bola usia muda di SVC 2000 saat berusia 9 tahun, menghabiskan 4 musim. Pada musim 2017-19 menghabiskan waktu di Alemannia Aachen U16 setelah 2 musim pindah ke FC Eindhoven U17 Women's Team pada musim 2019-2020. Selanjutnya pada musim 2020 dipinang oleh Fortuna 54 untuk bermain di tim U17 dan U19 yang pada akhirnya ia dipromosikan ke tim Fortuna Sittard Promes pada musim 2022-2023. Semusim tampil gemilang di Fortuna. Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies B Team tertarik memakai jasanya, lalu kemudian ia pindah ke klub tersebut pada musim 2023-2024. Saat ini di musim 2024-2025 ia kembali dipinang oleh klub lamanya yaitu Alemannia Aachen, klub tingkat kedua sepak bola Jerman, untuk bermain di tim senior mereka. Selanjutnya latar belakang dasar pemberian usulan berupa yang pertama, surat permohonan Ketua Umum PSSI untuk ketiga atlet dan naturalisasi jalur prestasi yang pengusulannya melalui Menteri Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun demikian, pewarganegaraan dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan pewarganegaraan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden dan Presiden kepada DPR dalam hal ini sebagai tindak diskresioner. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, bahwa tim nasional Indonesia putra dan putri membutuhkan pemain dalam posisi bek tengah dan bek kiri berkaitan dengan permintaan naturalisasi pemain keturunan yang bernama Kevin Dix, Noah Johanna, dan Estela Raquel Lopati. Merupakan pemain yang sudah terbiasa bermain di benua Eropa, gaya bermain yang versatile, skill yang sangat baik, serta menit bermain yang banyak di Eropa menjadi dasar naturalisasi ketiga pemain tersebut. Saya memperkuat kedalaman skuad timnas, mereka dibutuhkan untuk transfer knowledge atau melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional maupun kepentingan liga profesional. Ketiga atlet sepak bola dimaksud warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia.
Pemberdayaan Kevin Dix dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2026 ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, serta untuk target ranking 100 besar FIFA dan 10 besar Asia FIFA Matchday. Sedangkan pemberdayaan Noah Johana, Christina Konea Leatomu, dan Estela Raquel Lopatih dalam jangka pendek di bawah 5 tahun, penguatan pada pertandingan AFF Women Cups 2024 yang diadakan pada November dan Desember, memperkuat pertandingan AFC U20 ASEAN Cup 2026 ASEA, dan menduduki peringkat 5 besar di Asia, dan lolos AFC Women ASEAN Cup 2026, serta jangka panjang di atas 5 tahun adalah untuk memenangkan kejuaraan setiap kali di turnamen Asia, meningkatkan peringkat FIFA ke posisi 40. Dalam 10 tahun kami akan melewati babak kualifikasi Asia dan berpartisipasi dalam Olimpiade dan Piala Dunia. Dalam rangka implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional, dan sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Selanjutnya, keempat, terhadap kewarganegaraan 3 warga negara Belanda dimaksud bahwa negara Belanda tidak menganut dual citizenship atau tidak menganut kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, pemain wajib melepaskan kewarganegaraan Belanda untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Bahwa berdasarkan dengan The Regulation Governing the Application of the Statutes of FIFA Statutes edisi Mei 2021, atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang tergandung dalam Statuta FIFA edisi Mei 2021, telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain di tim perwakilan. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut. Maka 3 warga negara Belanda berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, dalam hal ini tim nasional Indonesia. Pasal 5 ayat 2 Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seseorang pemain memegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah secara otomatis menerima kewarganegaraan, misal sejak lahir, tanpa diharuskan melakukan persyaratan administratif lebih lanjut, misalnya meninggalkan kewarganegaraan yang terpisah, atau memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf B di atas dan sesuai data yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Selanjutnya, berdasar pasal 7 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan baru dapat disampaikan hal meliputi setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA untuk mengambil kewarganegaraan baru dan yang belum bermain sepak bola internasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Statuta FIFA berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi berikut: lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan, ibu kandung atau ayah biologisnya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, telah tinggal di wilayah asosiasi yang relevan. Berdasarkan pasal 9 Statuta FIFA dengan perubahan asosiasi dapat disampaikan bahwa seorang pemain dapat hanya sekali meminta untuk mengubah asosiasi di mana dia berhak bermain ke asosiasi negara lain di mana dia memiliki kewarganegaraan. Permintaan untuk mengubah asosiasi hanya dapat diberikan dalam keadaan berikut: diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun dengan pengecualian tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi saat ini. Pada saat diturunkan untuk pertandingan pertamanya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia tidak memiliki kewarganegaraan dari asosiasi yang ingin dia wakili. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia belum berusia 21 tahun dan memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 atau pasal 7 Statuta FIFA.
Berdasarkan data yang dimiliki, maka 3 warga negara Belanda yang dimaksud telah memenuhi ketentuan artikel 9, paragraf 2B, poin I, yaitu pemain diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun selama bukan tingkat internasional A, dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi Belanda. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 3 warga negara Belanda dimaksud dapat melakukan proses perubahan asosiasi kepada FIFA Player Status Football Tribunal setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat masuk dari Presiden Republik Indonesia untuk 3 atlet warga negara asing. Atas dukungan, saran, serta kritik yang membangun sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Menpora yang telah menjelaskan berbagai pertimbangan. Wow. For Noah and Estella, thank you for joining the meeting. Yeah, your presence through Zoom are truly appreciated, and you have heard that the considerations from the Minister of Youth and Sport. So we are thrilled to have you as part of our national football team. Your talent and dedication will inspire football lovers across the country. Thank you ya. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan berbagai pertimbangan dan nampak begitu tinggi semangat dari Menpora, dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh PSSI juga banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga ketiga pemain Kevin Dix, Noah dan juga Estella perlu dinaturalisasi, diusulkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia nanti insya Allah tanggal 15 ya, kita akan menyaksikan ajang terdekat tanggal 19 ya dengan Jepang dan kemudian Saudi, juga berbagai turnamen besar di Asia lainnya. Dan juga tentu saja saya senang sekali bahwa Noah dan Estella akan memperkuat timnas putri kita. Teman-teman semuanya dan juga pimpinan, mungkin ini saatnya untuk kita melakukan pendalaman dan sekaligus juga mungkin memberikan masukan-masukan kepada rekan-rekan kita. Tapi mungkin sebelum itu izinkan saya menanyakan apakah PSSI masih ingin menambahkan atau nanti merespon. Silahkan mungkin sedikit support. Siap. Terima kasih pimpinan. Izin Mas Menteri. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum PSSI, salam dari beliau, serta salam ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Komisi 10 yang selalu memberikan dukungan dan support kepada prestasi sepak bola Indonesia. Yang kedua, kami juga mohon maaf yang Kevin Dix tidak bisa hadir pada hari ini karena sebentar sore Kevin Dix akan bermain di Liga Denmark, sehingga saat ini masih bergabung dengan tim untuk meeting room dengan pelatihnya. Yang ketiga, salam dari Ketua Umum mengharapkan dan mengundang untuk pimpinan, Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 semoga bisa hadir bersama-sama kami untuk menyaksikan pertandingan yang terdekat, yaitu tanggal 15 akan berhadapan dengan Jepang dan tanggal 19 akan berhadapan dengan Arab Saudi. Dan berikutnya, atas dukungan besar dari Mas Menteri Pemuda Olahraga, kami juga berharap semoga Kevin Dix khususnya bisa memperkuat timnas kita pada setidaknya pada saat nanti bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti. Dan kita akan memproses ini secepatnya dari Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementerian Hukum. Insya Allah kita akan mempercepat proses ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk pimpinan dan anggota Komisi 10. Semoga 3 pemain naturalisasi yang memperkuat timnas putra dan putri kita ini akan sekali lagi memberikan masa depan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Pun demikian, PSSI juga tak henti-hentinya memberikan dukungan, termasuk juga
membangkitkan semangat untuk khususnya pembinaan usia muda. Dan hari ini, tahun ini kami juga meloloskan U23 lolos ke AFC, U20 juga lolos ke final AFC, dan U17 lolos ke AFC. Maka dengan demikian bersamaan dengan itu pun PSSI selalu memberikan dan membina untuk pemain-pemain usia muda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Pimpinan, dan semoga ini juga akan memberikan harapan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dan untuk timnas senior kami memiliki target insya Allah atas dukungan dari Komisi 10 dan doa masyarakat Indonesia, kita bisa lolos di Piala Dunia yang akan datang di tahun 2026 nanti. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi prestasi terbaik untuk sepak bola Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pantun dulu lah sebelum mulai pertanyaan. Sangat besar benua Asia dengan berbagai macam negara. Menpora dan PSSI kuatkan timnas Indonesia agar sepak bola semakin bergelora. Nah, sekarang Komisi 10 juga nih akan siap untuk menyampaikan berbagai pandangan dan juga mungkin dukungan. Kami persilahkan kepada teman-teman dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memulai. Hadir Bang Once dan juga Kang Denny. Ya, silahkan siapa yang mau pertama. Oh, dari Bang Mas Boni juga. Wah, banyak nih. Siapa dulu? Ayo silakan Boni, boleh. Ya. Yuk. Kita singkat-singkat aja ya teman-teman ya. Saya nggak banyak pimpinan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin, Mas Menteri. Selamat sore, kawan-kawan dari Kemenpora sore. Juga saya ingin menyapa yang di Belanda. Goedemorgen. Gaat het met jullie al? Alles goed? Ja. Ik spreek een beetje Nederlands. Ja, oké. Je kunt Engelse taal spreken. Pertanyaan saya gini kepada Mas Menteri, kalau saya baca di sini kan mereka ini disewa sama, di hire sama kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu karena skillnya mereka spesifik. Saya mau tanya aja, sebelum mereka minta main, apakah memang ada pertimbangan untuk ada pemain kita yang juga bisa berpotensi mengisi posisi tersebut, gitu, sebelum datang opsi untuk mendatangkan mereka. Saya kebetulan sejarawan, jadi saya tahu di sana banyak banget orang turunan kita ya. Jadi yang dulu tinggal di sini, jadi beberapa ini generasi ketiga dari mereka. Satu, yang berikutnya pertanyaannya mungkin bisa jadi nggak relevan. Kalau di sepak bola boleh pakai atlet pemain naturalisasi, apakah di cabang olahraga lain juga bisa kayak gitu? Kalau bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, kenapa? Itu aja. Dankjewel. Heb mijn groetjes aan je ouders ya. Keren nih Mas Boni nih. Nanti bisa lanjut ya diskusinya dengan Noah dan Estella dalam bahasa Belanda. Bang Once dan Bang Denny, Kang Denny. Silakan Kang. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Iya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan, paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin 1. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga.
Semoga walaupun nanti semoga bisa langsung masuk. Kalau itu terlalu muluk mungkin realistisnya kita bisa ada babak keempat dan mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak di sana. Untuk itu saya pribadi sebagai pecinta sepak bola memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kemenpora dan PSSI. Naturalisasi hari ini luar biasa mulai membuahkan hasil. Tapi sedikit catatan bagaimanapun mungkin ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boni tadi tentang jangka panjang kita. Semoga kita juga tetap bisa mencari bibit-bibit baru di nasional, melakukan pembinaan sehingga pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional. Tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini. Semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih. Lanjut, Bang Once. Saya usul, Bu. Saya usul. Ya. Artinya seri pandangan yang diberikan oleh anggota bukan sekaligus minta kesiapan dari fraksinya masing-masing. Ya, oke. Jadi Itu nanti yang terakhir sekaligus ya, nanti langsung. mungkin bisa mewakili fraksinya. Jadi per fraksi satu dulu aja, persetujuan gitu. Baru nanti masukkan, gitu ya. Supaya kita lebih leluasa nanti ya. Oke. Kalau begitu mungkin siapa nih perwakilan dari fraksi PDIP sekaligus sekalian aja Bang Once kalau begitu. Ya, sekaligus sikap fraksinya. Jadi nanti satu orang per fraksi dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dito dan jajaran pimpinan Kemenpora dan juga PSSI yang hadir. Saya ini mungkin tadi sudah disampaikan teman-teman ya, beberapa pandangan dari fraksi kami. Mungkin sedikit saya tambahkan, pertama bahwa kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia. Harapan kami bahwa mereka tidak hanya menambah kemampuan teknis daripada tim nasional kita, namun juga mereka benar-benar bisa merasakan suasana termasuk kebiasaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa dan sebagainya. Kami mengerti bahwa mereka adalah keturunan-keturunan juga dari Indonesia dan dengan kebiasaan-kebiasaan mungkin masih ada di negara asalnya, namun harapan kami bahwa mereka bisa juga benar-benar menjadi Indonesia sebagaimana banyak harapan dari masyarakat kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti fraksi PDIP setuju ya. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Agung mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kami Agung Widiantoro, Dapil Jateng 9, Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Jangan lupa Mas Menteri, Telur Asin Brebes. Nah. Ini izinkan saya untuk menyampaikan pantun singkat saja. Joanna pergi merantau, makan lauk sayur lodeh. Menteri Dito oke deh. Rayuan maut. Baik, kami mengapresiasi upaya maksimal dari pemerintah di dalam hal ini dikomandani oleh Mas Menteri untuk bagaimana bertekad bisa lolos ronde keempat. Ya, Pak. Setidaknya kalau toh kita tidak bisa mencapai juara Piala Dunia, setidaknya bisa lolos ronde keempat gitu. Kami memahami dasar filosofisnya, tetapi kami ingin berpesan kepada Mas Menteri,
tolong mengenai Undang-Undang 11 2022 tentang sistem keolahragaan tetap dijunjung tinggi, meskipun hari ini beberapa waktu yang lalu berderet nama kita mampu lakukan naturalisasi untuk memperkuat sehingga Indonesia berkibar di tingkat Piala Dunia setidaknya dalam tahap penyisian ini, agar tetap melakukan pembinaan setidaknya olahraga yang dari 3 jalur ini. Dari sisi olahraga prestasi tentu KONI dan cabang-cabang olahraga dalam hal ini PSSI kesepak bolaan, kemudian dikolaborasikan dengan olahraga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, dan juga olahraga masyarakat yang di dalamnya terdiri dari olahraga rekreasi dan juga tradisional. Diyakini ketiga ini menjadi pilar utama sistem keolahragaan nasional, sehingga kami berharap ke depan akan mengurangi setidaknya berderetnya nama-nama naturalisasi. Prinsip kami dari fraksi Partai Golkar mendukung upaya maksimal dari pemerintah untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia persepak bolaan. Tetapi pembinaan terhadap kader-kader kita, putra-putra bangsa harus tetap dilakukan. Yang kedua, khusus ini barangkali bersifat teknis, saya bukan penggemar bola, tetapi saya suka nonton dan suka sorak-sorak. Alhamdulillah emosinya masih terkendali ketika kita belum meraih kemenangan, TV-nya nggak saya lempar kursi gitu ya. Saya titip kepada PSSI, salam hormat kepada Ketua PSSI. Kemudian ada pertanyaan nih dari kader-kader dapil saya, kenapa sih PSSI selalu deh kalau mau naturalisasi dalam hitungan waktu yang injury time? Kemarin kita lihat Miss Helger dan Eliano Reinders waktu melawan Bahrain dan Cina itu hitungan waktunya juga mepet. Dan ini mohon maaf diulang lagi. Sekarang sudah tanggal 4, ya kira-kira 11 hari lagi. Iya kan? 11 hari lagi. Apakah upaya maksimal yang sudah dilakukan ini nanti mampu membangun chemistry, setidaknya kekompakan tim gitu. Saya tidak persoalkan beda bahasa ya. Yang namanya bola pasti bagaimana caranya ngiring bola gol di kandang di gawang lawan. Itu pakai bahasa isyarat pun juga bisa, bahasa Tarzan juga bisa gitu. Tetapi chemistry yang dibangun, kekompakan tim, strategi yang dibangun dalam kurun waktu singkat ini saya tidak meragukan. Tetapi apakah mampu? Ini yang pertanyaan ini yang selalu ditanyakan. Kemudian dari teman-teman ini, dari mahasiswa magang ya, teman-teman mahasiswa Merdeka Belajar kalau nggak salah programnya ya. Tadi ada titipan, tolong bisikin Mas Menteri gitu ya. Salam hormat yang jangan pertentangkan warna deh pokoknya, semua ini putra terbaik Indonesia gitu ya. Salam hormat, kata teman-teman ini Mas Menteri ganteng gitu. Satu ya. Kedua, kemarin itu kalau nggak salah dalam catatan kami bek kanan ya, bek kanan itu kan sangat lemah itu ya kan. Apakah kita tidak punya bek yang kuat? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tidak berusaha untuk bagaimana dikaji dengan kemarin kita juga akan naturalisasi, terus kemudian tidak mampu juga melahirkan gol yang diharapkan gitu, yang kita sudah hadirkan gitu loh. Kira-kira ke depan ini kalau kita nggak lolos ronde keempat, tapi harapannya kita lolos lah ya. Apa yang akan dilakukan kebijakannya? Apakah kita tetap masih pertahankan kebijakan naturalisasi? Kalau saya pernah di Komisi 4 itu
larangan import barang hortikultura pertanian itu tidak bisa semata-mata larang, serta-merta melarang, tetapi bagaimana ada wajib tanam, orang importir ini wajib tanam, sehingga lama-lama mengurangi kebutuhan import itu. Demikian juga dengan atlet. Kalau pola pembinaannya maksimal, makin lama, dan juga kawan-kawan yang dinaturalisasi ini, kalau bisa ada transfer skill dan knowledge gitu. Ada saling tukar keahlian, sehingga nanti atlet-atlet kita juga punya kemampuan yang sama. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Ibu Ketua, mohon maaf agak panjang. Ya. Oh ya, dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar mendukung pemerintah untuk memberikan naturalisasi kepada 3 atlet tersebut. Sampai ketemu nanti di lapangan bola yang nantinya juga, kalau tidak salah tadi PSSI, Mas Menteri apa PSSI yang ngundang kita ya. Saya berharap PSSI kalau udah berani ngundang harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan minta minum sama snacknya gitu. Tanggung jawab tiketnya harus lebih banyak. Terima kasih. Kupat kecemplung santen, bilih wonten lepat, nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wal fatun gorib, Allahumma fiqillah kemitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Terima tadi kasih Pak Agung. salam bahasa asing dari dapil saya. Terima kasih. Ngomong-ngomong bahasa asing, sebelum saya serahkan ini tampuk pimpinan kepada rekan saya Pak Lalu, to commemorate this occasion, I would like to deliver a special pantun ya untuk Noah dan Estella. On the field, the ball takes flight. Bright as stars, they wave and play. 3 new players join the fight. For Garuda's pride, they pave the way. Itu artinya di lapangan bola melayang, bermain riang seterang bintang. 3 pemain baru akan bertandang, demi Garuda mereka berjuang. Ya, selamat ya. Ini fraksi Partai Golkar pandangannya. Nah, selanjutnya kami beri kesempatan untuk fraksi-fraksi selanjutnya. Fraksi Partai Demokrat atau Nasional Demokrat, Nasdem. Silahkan Pak. Izin. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon persetujuan dulu untuk kita perpanjangan waktu. Tadi kita udah sepakati sampai dengan jam 16.00. Kita perpanjang menjadi 16.30. Kita sepakati ya? Siap. Baik, silakan fraksi Partai Nasdem. Ya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lita Mahfud Arifin, fraksi Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur 1, Surabaya, Sidoarjo. Kami sudah berdiskusi di grup fraksi Nasdem. Prinsipnya kami setuju dan berharap semua prosedur diikuti, dijalankan dan memenuhi aturan agar tidak ada permasalahan di kedepan hari. Bahwa ada satu pertanyaan yang dititipkan dari partai kami bahwa apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI, anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private. Terima kasih. Terima kasih Partai Nasdem. Selanjutnya kita persilakan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Bang Andi. Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Kebetulan saya tidak mengikuti dari awal karena masih mengikuti perjalanan di Badan Legislasi. Pada prinsipnya Partai Kebangkitan Bangsa sangat setuju. Ya. Namun ada beberapa catatan Pak Menteri. Yang pertama, kira-kira program naturalisasi ini sampai berapa tahun ke depan? Ya. Karena
kita juga perlu memikirkan pengembangan karir-karir pemain kita. Ada yang ingin saya pertanyakan, kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat, tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Ya. Saya termasuk gila sepak bola dari mulai mengikuti perkembangan sejak AC Milan, waktu Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit, ya. Era Gus Dur. Karena saya setiap jam 2 pagi selalu dibel sama Gus Dur. Rip, kamu masih bangun? Gila. Trapattoni menerapkan tidak 4-3-3. Catenaccio Italia hancur. Waduh, itu jam 2 pagi, ya. Sehingga 20 kesebelasan Italia waktu itu saya harus hafal dengan semua pemainnya dan semua pelatihnya. Ya, beralih ke Inggris, ya, waktu itu masih jaya Manchester United. Manchester sendiri waktu Sir Alex Ferguson sangat membatasi pemain-pemain itu, ya. Selalu perbandingannya itu antara 60-40 atau 70-30. Selalu pemain-pemain Inggris asli itu kombinasinya seperti itu. Pep Guardiola Manchester City sekarang, ya, itu juga masih seperti itu. Nah ada kecenderungan sepak bola dunia memang pemodal yang ikut mewarnai. Sekarang ini Inggris begitu Newcastle dibeli oleh pengusaha Arab, kemarin Tottenham Hotspur sempat dibantai. Nah, ada yang unik Indonesia ini, apakah karena memang erat kaitannya dengan perjalanan sejarah? Kebanyakan pemain-pemain naturalisasi ini kebanyakan dari Belanda, ada juga dari Italia, ya. Nah, apakah memang orang Indonesia tidak punya yang di Afrika? Ya, karena sementara ini pemain-pemain Afrika, yang pertama dari sisi kelincahan, saya melihat itu kalau seorang pemain putar badannya dalam waktu sekian detik, itu biasanya menjadi pemain handal. Ya, ya. Mudah-mudahan Witan, kemudian Mangku Alam, Edo dan sebagainya tidak tersisih, karena komposisinya sekarang yang dimainkan oleh Sinteyong itu kalau tidak 92 itu 83 yang saya lihat itu, ya. Ya maaf, kita sebagai orang Indonesia bangga menangnya, tapi surat kabar Mesir Al-Ahram bahasa Arab mereka menggunakan ininya, Indonesia menang karena berubah nama-namanya menjadi nama-nama Eropa. Itu satu hal yang agak sedikit ini. Saya kira itu aja mungkin, ya. Pada akhirnya saya setuju, sepakat, tetapi jangan sampai terlena dengan pemain ini. Mudah-mudahan Pak Ketua, karena besok di paripurna, saya tidak tahu persis apakah harus mencapai quorum baik pimpinan maupun peserta untuk keputusan ini. Mudah-mudahan kita himbau supaya bisa memenuhi quorum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Keadilan Sosial. Mohon maaf, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada yang mewakili? Nggak ada, ya? Lewat, kita lanjutkan ke fraksi Partai Amanat Nasional. Mas Farel, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menpora, Mas Sekjen PSSI dan seluruh jajaran yang hadir, beserta seluruh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati,
Perkenalkan, nama saya Feral Bramasta dari fraksi Partai Amanat Nasional, PAN selalu terdepan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. And lastly, on behalf of the National Mandate Party of Indonesia and also us here at Commission 10, we would like to welcome you to Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Terkait tadi paparan yang diberikan oleh Mas Menpora dan Mas Sekjen PSSI, tadi beberapa target yang diberikan sangat luar biasa, baik dari target short term maupun long term. Tapi ada satu poin yang menarik bagi saya, terutama untuk yang timnas wanita, Mas Menpora, karena kebetulan yang hadir calon timnas wanita kita. Tadi di sini jangka panjangnya ada target bahwa Mas Menpora ingin sekali timnas putri berada di posisi 40 dalam ranking FIFA. Ini adalah long term goalsnya. Tapi seperti yang kita ketahui saat ini per Agustus 2024 ranking FIFA timnas putri ini berada di posisi 104 dan dalam 5 tahun terakhir ini posisi terbaik kita itu ada di posisi 87. Jadi mungkin pertanyaan dari saya, apakah rencana ini feasible dan kira-kira jika itu tidak tercapai, kira-kira contingency plan-nya itu seperti apa? Tapi dalam singkat kata, saya izin senior saya di PAN, boleh saya sampaikan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional. Kita dari PAN setuju apapun upaya yang bisa dilakukan oleh Mas Menpora dan juga PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, pasti kita setuju. Jadi akhir kata dari saya, PAN, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional setuju. Semoga sepak bola Indonesia lebih baik di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Peral. Tadi PAN kembali keluar ya. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, Pak Menpora, Pak Sekjen PSSI dan jajaran. Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah ke beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora?
Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mau sambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat, ya, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dibidik benar PSSI, ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga 3 atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bu Anita dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilahkan kanan. Ya. Mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih Ketua. Pimpinan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri Menpora beserta seluruh jajaran Eselon 1, PSSI, Pak Sekjen, dan tentu semua yang hadir di sore hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Horin Amin dari fraksi PAN Dapil Jabar 11 Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Pimpinan ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri dan kepada PSSI beberapa hal catatan-catatan kita. Tentu sebagai fraksi kami sudah memberikan dukungan, supporting dan persetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Catatan kami yang butuh kami sampaikan, pertama, seperti kita tahu bahwa dunia bola ini dunia industri, dan dunia industri itu kepentingannya materi. Di sisi yang lain, dunia bola itu dunia kebanggaan, dunia yang bisa membahagiakan, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita juara, nggak tahu mereka punya hutang, pasti bahagia. Gak tahu mereka tidak setuju dengan siapa presidennya, kita juara, mereka bahagia. Jadi melintasi batas-batas sektoral kebahagiaan dalam dunia bola ini. Dan itu memang wajib dan seharusnya diperjuangkan juga oleh pemerintah. Dari jalur manapun rakyat kita bisa berbahagia. Apalagi kalau kata tadi teman kita yang dari Dapil NTT, plus kita berbangga karena kita punya putra putri yang perkasa, itu lebih keren lagi. Yang kedua, kita ingin ingatkan, ini dunia industri, dunia kepentingannya materi. Jangan sampai dunia kepentingan bola
dengan kepentingan bisnisnya selalu saling menarik. Pak Sekjen paham bahasa saya. Yang seharusnya A yang masuk jadi tidak masuk karena kepentingan tadi. Dan itulah yang ingin kami sampaikan catatan kita. Kenapa kita gagal seleksi dari bawah sampai ke atas? Karena di perjalanan sering kita tidak terbuka. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, yang seharusnya layak masuk jadi dia tidak masuk. Ruang kepentingan ini yang harusnya ini netral, insya Allah kita bisa jadi kembali. Orang tua kita dulu pas kita Indonesia merdeka pertama, kita bisa mengalahkan Eropa di dunia bola tuh. Artinya mental. Kita setuju hari ini adanya naturalisasi karena memang culture itu butuh dibentuk. Dunia bola itu dunia kecepatan lari, panjangnya napas, kemampuan skill. Skillnya oke, napasnya pendek ya sudah seperempat jam berhenti. Kenceng larinya, luar biasa larinya, skillnya rendah ya sudah bola kemana-mana. Artinya 3 itu harus dibangun dan itu butuh kebiasaan. Artinya kalau ini ada proses naturalisasi, ruang kultur latihan kita jadi berubah. Yang tadinya jangka larinya cuma sekian kilometer per jam, sekarang jadi sekian kilometer per jam, itu jauh lebih cepat. Jadi Pak Menteri, Pak Sekjen PSSI, kami berharap bahwa proses ini memang penanganan kita hari ini. Tapi untuk jangka yang masa panjang, kita butuh berpikir anak-anak kita yang hadir di kampung-kampung yang di sana, yang ribuan mungkin tempat pelatihan bola dan yang lainnya di kita, coba seleksinya jauh lebih terbuka, lebih jujur. Insya Allah banyak anak-anak kita yang punya kemampuan yang bisa menjadi atlet-atlet yang perkasa, yang membanggakan bangsa kita. Dan tentu kita dengan segala ucapan terima kasih kita kepada anak-anak yang hari ini mau bergabung menjadi tim di Indonesia, tentu kita berterima kasih dan mudah-mudahan menjadi sumbangan terbaik untuk bangsa kita. Dan kita berdoa semoga Indonesia berjuang, berjaya dan perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oerudun. Sebelum kita mendengar jawaban dari Mas Menpora dan Sekjen PSSI, kami persilahkan fraksi Partai Gerindra, Bang Ali Jamroni untuk menyampaikan saran pendapat atau pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Pak Menpora dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen PSSI dan seluruh jajarannya. Mohon maaf, tapi memang ini adalah rapat mendadak ya Pak Menteri ya, karena besok harus diparipurnakan. Jadi ya kami melihatnya ini yang sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi kami fraksi Partai Gerindra menerima naturalisasi ini dengan catatan-catatan. Pertama, Pak Menteri tolong jangan euforia terlalu berlebihan nanti setelah naturalisasi ini. Kita berharap pembibitan itu terus dilakukan. Ya. Jangan sampai kemudian naturalisasi ini berlangsung tidak ada pembibitan, dikesampingkan. Ini menjadi modal dasar buat kita, karena dalam setiap pembahasan itu kita sebetulnya lebih fokus pada bagaimana pembibitan atlet, bukan bagaimana naturalisasi. Naturalisasi itu baik dan banyak dilakukan di seluruh negara, tapi jalan pintas saja. Yang kedua, jangan biarkan gap antara pemain yang dinaturalisasi dan pemain kita itu menjadi semakin menganga, Pak. Ya, ini penting juga karena berkaitan dengan mental. Mental atlet yang sudah kita bina dari bawah sampai ke atas kemudian dipatahkan oleh naturalisasi, bahkan setiap pertandingan cadangan melulu. Ya, ini juga membuat mental dia tuh semakin ciut gitu, Pak. Jadi ini menjadi catatan juga buat kita. Yang ketiga, mohon ini juga setelah
pada batas tertentu harus dilakukan review, ya, review terkait pemain-pemain naturalisasi, ya. Ini menjadi penting juga buat kita. Kita tetap bangga dengan prestasi, apalagi yang dinaturalisasi saya lihat ini neneknya, ini semua neneknya semua ini, ya. Tetapi kita berharap bahwa ini menjadi jangka panjang saja, bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, gitu. Jadi selamat kepada 3 pemain yang dinaturalisasi, mudah-mudahan meraih hasil yang maksimal. Saya rasa itu, Mas Menteri. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Zamroni. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri beserta Pak Sekjen PSSI untuk menyampaikan tanggapan, sekaligus tadi teman-teman anggota Komisi 5 dari seluruh fraksi sepakat dan menyetujui proses naturalisasi dengan beberapa catatan-catatan. Nah, Komisi 10, mohon maaf, saya ini agak deg-degan urusan naturalisasi ini, karena beberapa kali kita naturalisasi tapi belum maksimal penampilan di lapangan. Mudah-mudahan kali ini setelah Kependix ini kita sepakati Indonesia minimal menang 1-0 melawan Jepang. Kami persilakan Mas Menteri. Ya, sebelumnya Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota Komisi 10, saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan dan dengan beberapa catatan, dan saya rasa tadi saya merangkum sedikit semua aspirasi dan juga pertanyaannya mirip-mirip semua. Mungkin saya jawab secara garis besar, nanti detailnya akan kami paparkan saat raker di hari Rabu tanggal 6. Prinsipnya proses naturalisasi ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia, hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda, tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Dan tadi saya menjawab terkait dengan potensi naturalisasi di cabang olahraga yang lain. Dan sejak 2023 pertengahan, kami di Kemenpora sudah membuka divisi khusus terkait dengan potensi diaspora. Jadi kita melakukan riset dan juga scouting dan database untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk di cabang-cabang olahraga lain selain sepak bola yang berwarga negara asing tapi berdarah asli Indonesia. Sampai hari ini sudah ditemukan sekitar di hampir 300 potensi atlet, ini baru potensi atlet di berbagai cabang olahraga. Prinsipnya kami Kemenpora melakukan riset, dari hasil riset database itu kami serahkan kepada federasi yang berkaitan. Contohnya kami sudah menyerahkan ke basket sudah memiliki beberapa naturalisasi, tapi yang kami riset adalah yang benar-benar darah Indonesia, jadi diaspora. Dan cabang olahraga atletik dan cabang olahraga akuatik dan gimnastik dan beberapa cabang olahraga lainnya. Prinsipnya kita riset, jika cabang olahraga membutuhkan, baru kita proses. Dan akan tetapi di luar pencarian atlet diaspora dan naturalisasi ini, kita juga tidak melupakan proses-proses jangka panjang pembinaan dan juga persiapan atlet asli yang dari lahir dan berproses di Indonesia. Contoh untuk sepak bola, bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20 dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Walaupun di U20 ya Pak, 20-23 ada satu naturalisasi, satu atau dua.
Dan saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi, contoh saat itu ada di Bali, itu pendaftarnya sampai 2.000 dan 2.000-3.000 peserta, dan ini terjadi di setiap daerah. Jadi memang apa yang dilakukan PSSI saat ini melakukan kebijakan naturalisasi di posisi-posisi tertentu, pastinya itu sudah melalui dari proses, dari kebutuhan, dan juga riset yang memiliki berbagai sudut pandang pakar. Dan juga selain persiapan talent scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola di Cibubur, Desember ini sudah jadi tingkat dunia. Itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir kemarin periode 2024 itu kami resmikan. Dan nantinya juga di IKN, Training Center Sepak Bola FIFA juga sudah jadi, tinggal nunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA. Dan insya Allah ke depan juga beberapa aset yang untuk pembinaan atlet junior dan juga senior akan kami bangun. Dan bagaimana tadi aspirasi tentang pelatih, juga saat ini kita juga dalam rangka untuk bagaimana memiliki para pelatih di berbagai cabang olahraga bisa meningkatkan tingkat kualitas SDM-nya. Contoh untuk sepak bola, saya rasa komitmen dari FIFA sendiri. Waktu bulan Agustus saya mendampingi Bapak Presiden Prabowo, waktu itu masih Presiden terpilih, bertemu dengan Presiden FIFA di Paris, dan sudah menjadi suatu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train, jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan itu juga dilakukan oleh FIBA yang sudah buka kantor di Indonesia. Dan saat ini juga minggu pertama kemarin setelah dilantik menjadi Menpora, saya sudah menerima juga Sekjen dari Federasi Sepak Bola Belanda, dan salah satu komitmennya adalah juga pertukaran pelatih. Dan bahkan Belanda pun juga menyampaikan aspirasinya ingin mencari pelatih untuk di beberapa cabang olahraga yang Indonesia unggul. Jadi persiapan jangka panjang banyak sekali yang kami lakukan, dan saya rasa untuk pembinaan olahraga ke depan on the right track. Apalagi ini bagaimana ekosistem dari segi fasilitas pelatihan diperkuat, fasilitas SDM diperkuat, dan juga kesejahteraan juga makin meningkat, dan segi SDM pendidikan juga kami juga fokuskan. Alhamdulillah sudah mendapat produk beasiswa khusus olahraga untuk LPDP untuk para atlet, mantan atlet, dan tenaga keolahragaan. Saat ini masih untuk S2 dan S3, ini kami juga berharap di pemerintahan ke depan ini ada juga beasiswa S1. Karena kami ingin bagaimana atlet, tenaga olahraga memiliki kesempatan untuk berpendidikan yang sangat luas dan tinggi agar kehidupan setelah masa produktif sebagai atlet ini bisa survive. Dan juga tadi saya juga setuju, rata-rata atlet nasional kita ketika sudah setelah U20 ini biasanya ada turbulensi dinamika social life. Mungkin pertama karena saat ini ekosistem kesejahteraan sedang kami bangun, dan juga yang perlu diperkuat ke depan adalah bagaimana mengisi kekosongan liga-liga di usia-usia mahasiswa. Nah, itu yang kami juga mohon dukungan ke depan, bagaimana kolaborasi program di Kemenpora dan Kemendikdasmen ini bisa lebih fokus. Karena memang contoh di basket, di bola, di voli, biasanya liga
SMA-nya sangat kuat, usia SMA. Ketika masuk ke Liga Mahasiswa itu ada kekosongan. Nah, ini yang akan kita jadi fokus. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan, saya rasa masa depan olahraga kita makin cerah. Mungkin dari saya sekian. Bapak Sekjen PSSI silahkan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Kami persilakan Pak Sekjen PSSI untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota tadi. Terima kasih pimpinan, izin Mas Menteri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran bahkan kritikan positif bagi kami PSSI untuk prestasi sepak bola Indonesia. Dan izin kami sampaikan bahwa tentang naturalisasi di PSSI menjadi diskusi yang sangat alot antara PSSI, pengamat, termasuk juga para pelatih khususnya Sintayong, bahwa dalam rangka untuk menjawab ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap prestasi timnas sepak bola Indonesia yang bisa menjadi singa Asia, bahkan insya Allah akan lolos di Piala Dunia, tentu Sintayong juga memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hal itu. Sintayong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Sintayong belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Sehingga Sintayong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Inilah yang kami lakukan saat ini dalam rangka untuk juga menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat berharap bahwa timnas kita bisa berprestasi. Nah, dengan semua ini, semua juga kami menyerahkan kepada Sintayong untuk memberikan rekomendasi itu, dan beberapa nama yang saat ini telah menjadi memperkuat timnas kita, alhamdulillah juga memberikan prestasi yang terbaik, yang kita tahu bersama bahwa kita mampu untuk menahan Australia, kita juga mampu menahan Arab Saudi yang sebelumnya sulit untuk kita tahan atau apalagi kita kalahkan. Berikutnya kami mohon maaf, memang terkadang di injury time baru kami akan bisa melakukan persetujuan dengan pemain, dikarenakan kami juga harus membangun komunikasi dan komitmen terhadap para pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang ada di luar sana, karena kami juga berharap bahwa mereka benar-benar dan betul-betul untuk bisa memberikan dan menjadi timnas kita, dan sewaktu-waktu bila timnas kita membutuhkan kehadiran mereka untuk memperkuat timnas, kami atau PSSI sangat berharap mereka bersedia dan tidak mencari alasan apa-apa kecuali mereka harus bersama-sama timnas Indonesia untuk bersama-sama kesekuat timnas Indonesia untuk bertanding. Pun demikian terkadang juga kendalanya para agen-agen mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka terkadang juga harus, kami juga harus membangun komunikasi dengan mereka untuk mempercepat proses administrasi agar mereka secepatnya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Itulah beberapa kendala yang kami hadapi. Kemudian untuk naturalisasi kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka. Bahkan ada beberapa pemain seperti Sen Patinama dan beberapa lainnya yang berasal dari Ambon, ada yang dari Semarang, malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, tanah kelahiran leluhurnya, dan saat ini kita lihat bersama sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya, sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka kecuali mereka juga memiliki semangat yang
kuat untuk bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia memperkuat tim kita, dan bagi mereka itulah menjadi sebuah kebanggaan, dan kita tahu bersama hampir seluruh pemain-pemain naturalisasi ini sangat bangga mereka memperkuat timnas kita, dan kita lihat di medsos-medsos dari pemain-pemain naturalisasi mereka selalu menyampaikan kebanggaan mereka ketika mereka memperkuat timnas Indonesia. Dan ini kita sangat merasakan, Pak Pimpinan dan anggota, Bapak Ibu anggota Komisi 10, PSSI sangat merasakan betapa semangat anak-anak timnas kita, baik itu yang naturalisasi dan termasuk pemain-pemain nasional timnas kita yang lokal, sangat berdampak positif. Mereka juga ternyata semangat untuk harus bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi, dan itu juga sudah kami rasakan seperti apa juga yang disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa anak-anak U17 kita, anak-anak U20 kita, anak-anak U23 kita saat ini mereka berlatih dan berdisiplin sebagaimana mereka melihat pemain-pemain naturalisasi yang saat ini sudah kami rekrut. Kami tentu juga berharap bahwa ini menjadi akhir dari sebuah naturalisasi. Pun demikian kami tidak bisa menghalangi apa yang direkomendasi oleh pelatih Sintayong khususnya, karena target untuk menjadi lolos ke Piala Dunia di waktu-waktu yang akan datang adalah target yang begitu berat bagi timnas kita, tetapi kita memiliki beberapa solusi, antara lain tetap mencari bibit-bibit pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Kami berharap mudah-mudahan dengan masuknya lagi Kepindix ini pada tanggal 15, pada tanggal 19, dan di tahun depan akan melawan Bahrain, melawan Cina, mudah-mudahan mereka akan mampu mengatasi itu. Dan kita juga berharap di round ketiga ini timnas kita bisa dipastikan insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia dengan adanya pemain-pemain yang mendapat dukungan naturalisasi dari Komisi 10. Itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tentu untuk Putri saat ini juga menjadi bagian penting yang dibina oleh PSSI terhadap timnasnya, dan tentu ini juga akan kami harapkan menjadi semangat bagi sepak bola putri kita yang saat ini sudah mulai kami galakkan, dan insya Allah di tahun ini sudah mulai kita selenggarakan sepak bola putri, Liga Putri dan lain-lain, khususnya untuk peningkatan prestasi sepak bola timnas di putri kita. Sedemikian yang kami harapkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di round 3 ini antara ada 6 pertandingan yang akan dilakukan oleh timnas kita melawan Jepang, Arab Saudi, Cina, Australia, Bahrain. Insya Allah kita bisa mendapatkan poin yang bagus, dan mudah-mudahan kita akan lolos pada Piala Dunia yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, ada satu pertanyaan, dan ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, para pecinta bola di seluruh Nusantara. Apakah setelah nanti diparipurnakan kemudian disetujui melalui forum paripurna, Kepindix ini apakah bisa masuk di dalam starting line up melawan Jepang? Ya, terima kasih. Kita akan berusaha untuk menuju ke pertandingan Jepang, Kepindixnya, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain itu yang menjadi kendala kami. Tapi kami sangat optimis untuk tanggal 19 dengan Arab Saudi, kita yakin Kepindix sudah bisa memperkuat timnas kita. Untuk yang dengan Jepang masih dalam proses, insya Allah dengan Mas Menteri kami akan bersama-sama untuk melakukan komunikasi, baik itu dengan daerah asal, negara asal Kepindix, kemudian dengan FIFA, dan untuk beberapa kementerian yang secara administratif kami lalui, alhamdulillah sudah aman Pak Pimpinan. Mudah-mudahan kita dengan FIFA dan negara asal dari Kepindix secepatnya bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pak Sekjen tadi sudah menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan serta kritik dan tanggapan, saran, pendapat dari teman-teman anggota Komisi 10. Sebelum saya membacakan kesimpulan, apakah silakan beli nyoman, singkat, jelas, padat. Singkat, jelas. Silakan. Terima kasih pimpinan. Kurun waktu 5 tahun ini, kebetulan Pak Menteri kan masuk di 2 periode masa jabatan. Walaupun waktu yang kemarin masuknya setengah periode ya, 2 tahun ya. Sudah berapa orang sih yang dinaturalisasi? Ada nggak datanya Pak Sekjen?
Maksud saya kenapa saya harus tanya jumlah? Tentu di luar urusan menambah kebanggaan kita terhadap persepak bolaan kita, khususnya timnas nasional agar bisa masuk ke ajang Piala Dunia dan mendapatkan posisi juara. Tapi kita ingin juga mendapatkan seberapa besar effort yang diberikan ketika kita sudah melakukan proses naturalisasi ini. Jadi hal yang sederhana adalah kalau hari ini misalnya 3 orang yang akan dinaturalisasi berasal dari negeri Belanda. Belanda itu penduduknya kurang lebih 17 juta lebih dikit. Kita Pak Sekjen, PSSI, Pak Menteri hampir 280 juta. Masa sih di antara 280 juta itu tidak pernah lahir pemain-pemain yang hebat? Jadi kalau itu terus tidak terjadi, Pak Menteri harusnya punya target dalam masa periode kepemimpinan Pak Menteri, berapa sih harus melahirkan kelas anak negeri untuk bisa menjadi pemain-pemain internasional bahkan itu. Jadi agar tidak terus seperti ini. Jadi nanti datang ke DPR, Komisi 10 pasti dalam posisi tidak akan pernah menolak. Sudah 5 tahun paripurna terus menyetujui, karena memang kita berkepentingan terhadap tampilan bangsa yang khusus dari sisi persepak bolaan dengan baik, bagus dan membanggakan. Cuman ini tidak boleh berhenti di sini. Proses pembibitannya mutlak dan itu yang tidak pernah diseriusi. 280 juta penduduk, berapa anak mudanya dari Sabang sampai Merauke? Ada nggak data itu? Pernah nggak melakukan proses ya, kalau bahasa sederhananya sayembara untuk mencari kelas-kelas tertentu yang selanjutnya dimasukkan dalam pendidikan khusus, pelatihan khusus, diberikan semua fasilitas agar mereka bisa tumbuh? Ada nggak usaha seperti itu agar ada target dari proses kepemimpinan dan pengelolaan persepak bolaan kita itu. Dan yang terakhir, jadi karena saya tidak terlalu intens menyaksikan, tapi ketika sepak bola kita tampil, grup kita tampil, yang tampil 9 dari naturalisasi, 2 dari putra negeri langsung asli. Nah, suatu saat nanti harus dibalik, Pak. Jadi perlu pasti agar bisa menambah effort, perlu, tetapi jumlahnya jangan sampai sangat dominan. Namanya sepak bola tim grup klub Indonesia, tetapi sesungguhnya yang main adalah hasil dari naturalisasi. Ini Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI harusnya punya target untuk membawa sepak bola Indonesia memang menjadi kebanggaan. 17 juta loh Belanda bisa ngirim naturalisasi, kita 280 juta, banyak sekali. Cuman yang pasti kita nggak pernah serius di dalam melakukan proses pembibitan, nggak pernah serius memfasilitas mereka. PSI sebagai organisasi sepak bola juga tidak kelihatan melakukan proses penata kelolaan persepak bolaan kita. Jalan terakhir ketika dihadapkan oleh situasi kita butuh tampil secara internasional, yang paling gampang adalah naturalisasi. Ketika Pak Menteri menyatakan tadi riset, scouting dan yang lain-lain terhadap diaspora kita, ada nggak yang dilakukan sama riset, scouting dan yang lain-lain? Berapa anak muda negeri ini punya potensi untuk menjadi pemain internasional? Jadi jangan paling mudah, ini situasi yang terbalik. Sawah kita banyak tapi gampangnya impor beras, sawit kita banyak tetapi kita kekurangan gula. Ini kan situasi yang pengelolaan yang tidak baik, pengelolaan yang tidak baik. Kira-kira itu pimpinan. Baik, terima kasih Beli Nyoman. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI, tapi ada beberapa hal tadi yang mungkin perlu penegasan kembali oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI, terutama terkait dengan jumlah yang sudah dinaturalisasi termasuk
dengan Kependix hari ini. Kami persilakan Pak Menteri. Ya, jumlah selama ini dari periode sebelumnya sampai saat ini total 13 atlet, Pak. 13 atlet, dan tadi sebenarnya sudah kami sampaikan dari 280 juta itu kami sudah melakukan banyak strategi jangka menengah dan panjang juga. Contohnya setiap melakukan scouting di daerah, waktu itu terakhir di Bali, itu hampir 3.000-an atlet. Dan itu dilakukan hampir di seluruh provinsi. Jadi kalau dibilang... Izin, maaf pimpinan, dari 3.000 itu berapa jadi pemain? Hah? Berapa yang bisa masuk topnya? Nah Pak, jadi dari scouting itu, kita bisa melihat bagaimana saat ini Timnas U17, Timnas U20 dan U23 ini yang full atletnya dari pembinaan nasional. Yang saat ini dilakukan naturalisasi, Bapak, ini yang untuk mengejar qualifier Piala Dunia 2026. Maka dari itu memang strategi paralel yang kami lakukan tidak hanya di sepak bola, ini bagaimana saat ini kita menguatkan ekosistem dan fondasi ke depannya. Tadi biasanya mungkin yang sering di lapangan dan memantau olahraga, atlet Indonesia ini biasanya mulai tanda kutip kempes ini setelah usia 20 tahun. Karena apa Bapak? Karena setelah usia 20 tahun biasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah dihadapkan pilihan yang harus memilih dalam hidup. Tidak hanya di sektor olahraga, tapi di semua sektor. Nah, itulah yang harus kita perkuat, bagaimana olahraga memiliki fungsi industri dan ekonominya yang bisa menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaganya yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi dari segi infrastruktur, pelatihan, dan di hilirnya adalah industri. Jadi dari hulu sampai hilir saat ini Kemenpora fokus membangunnya, dan ini harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder lainnya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita achieve dalam 1-2 tahun, tapi bagaimana 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun ke depan. Jadi itu yang kami lakukan, dan saya bukan mau membela PSSI, tapi alhamdulillah untuk pencapaian Timnas Indonesia dalam sejarah Republik Indonesia berdiri, ini mungkin lebih paling tertinggi. Jadi kami juga yakin bagaimana PSSI sudah membuat roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang dengan kolaborasi multi stakeholders, karena PSSI juga tidak hanya dari APBN tapi juga banyak sekali support dari pihak lainnya. Terima kasih Bapak. Mungkin mau ditambahkan Pak Sekjen? Silakan Pak Sekjen. Terima kasih. Kami sangat berharap dan berdoa semoga U17 pada final Piala Asia bulan April yang akan datang lolos ke Piala Dunia. Sebagian besar adalah anak-anak binaan kita lokal dari segala penjuru Indonesia. Kemudian juga kami berharap U20 dilatih oleh Indra Sapri juga di bulan Maret, di bulan Februari di Cina, insya Allah akan lolos ke Piala Dunia. Dan ini insya Allah akan pembuktian bahwa ada pembinaan PSSI di tingkat lokal, ada development yang kami lakukan untuk sepak bola. Dan tentu perlu kami sampaikan bahwa kami bersyukur di beberapa tahun terakhir ini pemerintah berada dengan sepak bola Indonesia. Di sebelumnya Bapak Presiden Jokowi telah memberikan dukungan yang kuat yang sebelumnya sulit untuk kami dapatkan. Dan tentu juga di kepemimpinan Pak Prabowo, kami tahu bersama beliau memiliki training field sepak bola, ada 9 lapangan di Bekasi. Inilah yang memberikan semangat dan harapan kami bahwa ke depan sepak bola Indonesia insya Allah akan berprestasi. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami juga harus jujur sampaikan bahwa sampai saat ini pun lapangan stadion yang ada di daerah-daerah, bila digunakan oleh PSSI di tingkat daerah, bila digunakan oleh klub di tingkat daerah kabupaten kota, PSSI masih bayar. PSSI di tingkat kabupaten kota bila ada turnamen akan tetap diberikan kewajiban untuk membayar sewa stadion dan lapangan-lapangan milik pemerintah.
Ini yang menjadi kesulitan kami. Pun Impres 03 telah keluar tahun 2019, kami masih tetap sulit untuk melakukan hal-hal yang terobosan-terobosan yang kami berharap mendapat dukungan dari kabupaten kota, khususnya bupati wali kota. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, insya Allah kami akan mendapat kerunakan dan dukungan yang begitu besar lagi, karena pembinaan sepak bola tentu kami mulai dari daerah-daerah. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya rasa cukup ya, Pimpinan, Bapak Ibu. Satu sedikit aja. Singkat Pak Sabam ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang terhormat. Saudara Menteri dan jajarannya, dan juga kepada Sekjen PSSI. Perkenalkan, saya Sabam Sinaga dari fraksi Demokrat, mewakili Dapil 2 Sumatera Utara, 19 kabupaten kota. Bicara tentang naturalisasi ini, saya berpikir ini juga menjadi skenario dari Kemenpora atau pemerintah, termasuk berkolaborasi dengan PSSI. Sepemahaman kami bahwa ini menjadi salah satu contingency plan untuk mengisi kekosongan pemain-pemain kita, dan ini menjadi salah satu upaya percepatan bagi kita untuk membangun iklim persepakbolaan kita ke depan. Hanya clue saja ini Pak Menteri, karena nanti kalau saya nggak salah kita hari Rabu akan RDP ya Pak Pimpinan. Mungkin perlu nanti dipersiapkan Mas Menteri, karena nanti kami akan bertanya bahwa roadmap persepak bolaan kita itu bagaimana. Sekaligus juga nanti kiranya ada mapping daerah-daerah yang kita anggap bisa menjadi penyumbang terhadap atlet-atlet kita, termasuk di dalamnya atlet sepak bola dan atlet-atlet lainnya. Karena menurut sejarah yang kami dapatkan, bahwa ada daerah-daerah kita itu yang memiliki talenta-talenta khusus yang hanya tinggal kita memoles saja, sehingga talenta-talenta ini ketika kita poles, ini mereka menjadi atlet-atlet yang brilian. Contoh Sumatera Utara itu, Medan itu termasuk jago juga main bola, karena memang rata-rata pemain bola kami semua. Papua juga termasuk di dalamnya. Mungkin nanti Mas Menteri dan jajarannya boleh pada hari Rabu ke depan, hari Rabu besok, boleh nanti disampaikan ke kami, ke Komisi 10 ini, kira-kira mappingnya bagaimana dan roadmapnya bagaimana untuk persepak bolaan kita, termasuk semua jenis olahraga ya kita ke depan. Karena harapan kami, naturalisasi ini adalah pilihan terakhir bagi kita. Jangan menjadi pilihan pertama bagi kita. Harapannya naturalisasi ini adalah contingency plan ketika tidak ada lagi pilihan. Gitu Mas Menteri. Demikian. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Sabam. Jadi menjadi catatan aja bagi Mas Menteri beserta seluruh jajaran apa yang disampaikan oleh Pak Sabam tadi. Selanjutnya saya akan membacakan konsep, tapi sebelumnya karena waktu kita sudah melebihi dari yang kita sepakati, izinkan saya untuk memperpanjang 15 menit lagi. Bisa disepakati? Baik, saya akan bacakan konsep kesimpulan kita pada rapat kerja hari ini. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, surat masuk dari Presiden Republik Indonesia nomor R57-10-10-2024, nomor R58-Pres-10-10-2024, dan nomor R59-Pres-10-2024 tertanggal 30 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia
atas nama Saudara Kevin Dix, Saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Saudari Estela Raguel Loupati. Yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 20 Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 99 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, Pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, Pasal 15 PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP nomor 21 tahun 2022. Pasal 11 PP nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga, kemudian Permenkumham nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Simpulan yang kedua, Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Saudari Estela Raguel Loupati dengan catatan sebagai berikut. Pertama, naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan, naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kedua, mendesak pemerintah dan PSSI untuk Saya ulangi, mendesak pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya Indonesia bagi olahragawan naturalisasi dan memperhatikan kritik masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi olahragawan dapat menghalangi potensi olahragawan lokal. Kesimpulan yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil rapat kerja kita hari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Demikian konsep kesimpulan. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan? Jika tidak ada, bisa kita sepakati. Selanjutnya, sebelum saya tutup rapat kerja kita pada sore hari ini, kami persilahkan kepada Pak Menteri untuk memberikan closing statement. Kami persilahkan. Ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 DPR RI beserta seluruh anggota dan juga seluruh fraksi partai di Komisi 10, kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet yang kami ajukan. Semoga ini menjadikan kekuatan baru khususnya untuk timnas sepak bola dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan sebelum nutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu hadirin para anggota Komisi 10 yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah seluruh acara rapat kerja kita pada hari ini. Dengan seizin anggota Komisi 10 DPR RI, Saudara Menpora dan hadirin sekalian yang kami hormati, maka kami tutup rapat kerja kita pada hari ini disertai dengan ucapan
Terima kasih kepada anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat dan hadirin sekalian telah mengikuti acara rapat kerja kita pada sore hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.